Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam, afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang bahagia, baik itu bahagia di dunia, lebih-lebih kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umumnya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin diberinya umur yang panjang. Sedikit sekali atau bahkan mungkin tidak ada orang yang menginginkan berumur pendek. Mereka tentu memiliki alasan masing-masing. Namun umumnya alasan mereka adalah karena ingin memiliki amal baik yang cukup semasa hidupnya sebagai bekal hidup abadi di akhirat. Hal ini memang memiliki dasar yang kuat, sebagaimana ditegaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ya Rasulullah, man khairun nas? Qal man tala umruhu wa hasuna amaluhu, atau kama qala, yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis ini telah menginspirasi banyak orang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberinya umur panjang. Mereka telah meyakini bahwa salah satu tanda orang terbaik adalah apabila seseorang berumur panjang dan hidupnya penuh dengan amal-amal kebaikan. Mereka yang umurnya panjang tetapi amal-amal kebaikannya amat sedikit tidak termasuk orang-orang terbaik, bahkan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Namun demikian adalah kenyataan bahwa tidak setiap orang berumur panjang meski mereka berdoa demikian. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana dengan mereka yang berumur pendek? Apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk orang-orang terbaik? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat merujuk penjelasan dari Al-Habib Abdullah bin Alam Al-Haddad di dalam kitab Sabilul Ittikar, wa khairul umur barakatuh wa taufiqu fihi lil a'mali shalihah wal khairatil khasah wal a'mal. Yang maksudnya adalah sebaik-baik umur ialah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang diberinya taufik untuk mengerjakan amalan saleh dan kebaikan-kebaikan lain, baik yang khusus maupun yang umum. Dari kutipan itu dapat dijelaskan bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang diberinya bimbingan untuk melakukan berbagai kesolehan dan kebaikan. Jadi kebaikan seseorang sebetulnya tidak semata-mata tergantung pada umurnya yang panjang,
tetapi lebih pada seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukannya semasa hidupnya. Oleh karena itu, bisa saja seorang berumur pendek tapi amal kebaikannya sangat banyak, dan mungkin sama atau bahkan melebihi mereka yang berumur panjang. Orang-orang seperti ini termasuk orang-orang terbaik karena mampu memanfaatkan umur yang pendek untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah umur yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Haddad menyebutkan contoh beberapa orang saleh yang tidak berumur panjang, namun amal kebaikannya sangat banyak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di antaranya contoh itu adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Meski usia beliau tidak panjang, namun beliau semasa hidupnya mampu menghasilkan banyak kebaikan seperti karya-karya yang sangat penting bagi kaum muslimin. Contoh lain orang yang soleh yang tidak berumur panjang namun amal kebaikannya sangat banyak adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Beliau wafat dalam usia 55 tahun. Meski beliau berumur pendek, namun begitu besar sumbangsihnya bagi masyarakat luas, khususnya kaum muslimin. Beliau dijuluki Hujjatul Islam karena jasa-jasanya membela kebenaran Islam dengan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dengan argumen yang sulit dipatahkan oleh lawan. Di antara karya-karya besar Imam Al-Ghazali yang sangat banyak itu adalah, di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang merupakan kitab tentang akhlak dan tasawuf. Sebuah kitab yang sangat berharga bagi kaum muslimin, sebuah kitab yang banyak di majelis ilmu dibaca, baik itu pengajian di masjid-masjid atau musola-musola. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari apa yang dijelaskan dan dicontohkan oleh Habib Abdullah bin Haddad di atas, sangatlah jelas bahwa pemahaman tentang umur yang baik hanyalah umur panjang yang dipenuhi dengan kebaikan masih memiliki kekurangan. Pemahaman ini memang tidak salah, hanya belum akomodatif terhadap fakta bahwa banyak orang soleh tidak berumur panjang. Orang-orang seperti ini meskipun tidak berumur panjang, namun amal-amal kebaikannya sangat banyak, sebagaimana disebutkan contoh yaitu Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, sekali lagi, sebaik-baik umur adalah umur yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini meliputi umur panjang dan banyak digunakan untuk melakukan amal-amal saleh dan kebaikan-kebaikan lainnya. Selain itu adalah umur yang tidak panjang namun banyak digunakan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan hingga pada tingkat tertentu yang setara atau malahan lebih banyak dari mereka yang berumur panjang. Terhadap kelompok kedua, dari mereka yang tidak berumur panjang namun banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan seperti Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, Al-Habib Abdullah bin Haddad menyebutnya sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih dan diberkahi, sehingga amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin lebih banyak dan lebih terasa manfaatnya daripada yang dipanjangkan umurnya. Batasan umur panjang di kalangan umat Islam memang tidak ada patokan khusus yang disepakati bersama. Hanya kebanyakan umat Islam menjadikan umur Rasulullah SAW yang mencapai 63 tahun sebagai standar. Artinya mereka yang mencapai umur di atas 63 tahun diyakini telah mendapatkan bonus umur dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak mencapai umur 63 tahun, semisal 50 atau 55 tahun atau kurang dari itu, termasuk berumur pendek sebagaimana dijelaskan Al-Habib Abdullah bin Haddad dalam kitab Sabilul Itikad tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki umur yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita, keluarga kita semua, umur yang panjang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya
manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim. Innahu ta'ala tawwabun karim wa ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa tahu amma nahaa wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. Qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم